Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Selamat malam Selasa ya. Jadi cerita hari ini kabarnya itu untuk hari ini libur lomba. Kemarin aku ngetes burung yang sempet tak video ya. Ternyata dia itu drop mentalnya, teman-teman. Karena masih muda. Jadi apa ya? Burung cucak hijau di video kemarin itu harian di rumah ini udah dari kemarin itu udah, kalau bunyi itu udah jamtrok terus. Cuman aku masih bingung ataupun masih ya tak cari-cari ya. Ketika dibawa ke lapangan itu dia hilang vektornya, dan apabila ketemu cucak hijau sesama-sama spesies cucak hijau khususnya, dia itu suka gembungin bulu, teman-teman. Nah, kalau ngomong over birahi ya terserah gimana anggapan teman-teman ya, mau over birahi atau over emosi. Tapi yang jelas kalau ngomong over birahi ataupun over emosi itu kayaknya enggak, teman-teman. Jadi ternyata dia itu seperti murai batu ya. Seperti murai batu, teman-teman. Ngelowo itu tidak berdasarkan ataupun tidak pasti, tidak ada hukum pasti ataupun jawaban pasti. Ketika murai batu ngelowo itu dia itu over birahi atau over emosi. Begitu juga burung cucak hijau, teman-teman. Tidak ada hukum pasti ataupun ya jawaban pasti yang menyatakan bahwa burung gembung melet ini over birahi atau over emosi seperti itu. Karena sudah tak tes 2 kali lomba, burung cucak hijau ini di rumah ini kondisi ini sudah enak. Kalau ngomongin power itu udah dapet. Makanya aku pernah mengatakan mungkin ya kalau bentuk power itu hanya khusus dia itu bunyi dan jamtrok, bunyinya sambil jambul. Intinya tuh seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan burung jambul itu dia itu vektor, teman-teman. Vektor narung seperti itu ya. Semua itu berdasarkan yaitu tes 3 kali lomba, 2 kali berangkat, 3 kali naik gantangan itu hilang. Begitu sampai lapang, dia itu langsung ketika dengar suara cucak hijau asli ataupun melihat, dia langsung gembungin bulu. Itu. Dan kenapa saya katakan ini tidak over birahi atau over emosi? Jadi ceritanya burung ini itu awalnya itu prestasian, cuman kedatangan burung baru ya. Dan burung baru ini lebih tua, lebih mapan, bodinya lebih besar, suaranya lebih kenceng. Dan ini burung muda, masih muda, mungkin mentalnya itu ya bisa dikatakan ngedrop lah. Ibaratnya boleh dikatakan ngedrop, dan udah tinggal satu rumah itu sekitar mungkin katanya sih 2 bulan atau 3 bulan ya, kemarin aku nanya itu. Jadi ketika di lomba itu no respon ataupun no sinyal ataupun ya hilang vektornya. Ketika di rumah di dalam kerodong dia itu gacor, tapi ketika dibuka diketemukan burung gembung lagi. Seperti itu. Nah, ini udah dirawat sama saya ini baru 3 harian ini apa ya. Itu kemarin tak tes lomba. Awal itu masih ketemu dengan burung satu rumah, satu gantangan. Dia tuh gembung lagi. Begitu di rumah udah enak, udah singset. Begitu di lapangan ketemu burung yang satu rumah itu gembung lagi. Dan kemarin
terakhir saya tes ini, burung tersebut si cucak hijau ini tidak bertemu dengan burung yang satu rumah itu. Dia itu nggak gembung, udah mulai berani yang ngeriwik kecil lah di tiang besi. Cuman kalau di rumah ini sudah jamtrok kalau bunyi. Padahal extra fooding itu rendah, jangkriknya itu rendah, ya hanya 3 pagi sore 3. Ini lagi tak treatment, ini posisinya jemurnya itu kenceng, jadi begitu keluar pagi ya itu dia langsung tak kasih mandi. Setelah mandi jemur sampai jam 11 dari pagi, mungkin jam 8-an ya, tak jemur sampai jam 11 bahkan setengah 12 teman-teman. Setelah dijemur baru diberi extra fooding jangkrik, itu 3 ekor. Setelah itu dia itu tak angin-angin, baru dia mulai bunyi lagi. Tapi ketika bunyi dia jamtrok. Tak tes, tak deketin cucak hijau, dia hilang jamtroknya lagi. Nah, makanya saya katakan burung jamtrok itu enggak semuanya narung. Seperti itu. Apalagi jamtroknya di rumah. Makanya itu bentuk power itu enggak menjamin 100% dia itu akan narung di lapangan ataupun di tiang besi, teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk next perawatannya mungkin ya tetap sama, extra fooding itu tak rendahin. Kenapa tak rendahin? Kalau tak tambah extra foodingnya, dia ini gacor banget, gacor, tapi di dalam kerodong. Ketika diablak dia itu cenderung ngembang bulu, tapi nggak gembung melet ya, hanya ngembang bulu. Aku takutnya kalau tak paksa, karena ini burung muda ya, posisinya juga bukan posisi yang istilahnya nol emosi nol birahi ya. Enggak, karena eksprestasi. Saya katakan eksprestasi. Jadi tak treatment, dia itu jangkriknya itu setelan rendah. Setelan rendah dan durasi gembleng ataupun jemurnya itu lebih lama. Tujuannya supaya dia itu mau narung. Saya enggak nyari jamtroknya, tapi mau narung di lapang, berani bunyi di lapang. Karena kalau tak kasih jangkrik banyak, dia itu terlalu gacor. Lah, ini tanda kutip ya. Kenapa kok nggak dibanyain om? Biar dia gacor. Kalau gacor kan dia berani bunyi. Kalau saya sendiri karena ini burung ekspektasi posisinya, saya nggak butuh gacornya di rumah teman-teman. Dan saya memang dari dulu punya cucak hijau. Ketika burung itu gacor di rumah, mau jamtrok di rumah pun, ya judulnya di rumah, saya itu paling kurang suka lah. Apalagi burung cucak hijau yang gacor ketika waktu maghrib, itu saya paling ya selera sih ya. Karena ini tujuannya buat arena lomba, jadi saya tidak membutuhkan gacor di rumah. Bahkan kalau bisa di rumah itu nggak usah bunyi sama sekali, yang penting di tiang besi mau bunyi, seperti itu. Jadi ini rawatan udah 3 hari, udah tak kasih ya sedikit vitamin lah. Harapan saya mungkin beberapa hari ke depan mau tak tes lagi, karena kemarin kan masih settingannya itu full kencang, settingan kencang. Dan saya berpikir kemarin itu kalau ini tak rendahin lagi ini nggak bisa jalan, tapi kita coba melawan hukum alam cucak hijau ya, ataupun hukum alam kicau lah. Seperti itu. Dengan rawatan yaitu tadi, begitu keluar pagi tak kasih mandi, dia malah langsung mudah banget untuk mandi, gampang banget. Terus tak jemurnya itu di semi sauna ya, karena di sini alhamdulillah beberapa hari ini kan panasnya mungkin di siang hari itu lumayan. Jadi burung ini tak semi sauna posisinya sampai burung bulunya itu kering, benar-benar kering. Dan ditambah burung ini tuh lagi dokor ekor. Nah, saya hanya ya menghindari kalau burung ini kalau tak press, benar-benar tak press, non mandi, takutnya dia hilang materinya. Makanya tetap tak mandikan, cuman tak hindari itu yaitu tadi kroto dan ulat Hongkong, tak hindari, hanya diberikan jangkrik. Dan alhamdulillah kotorannya pun udah mulai bagus,
udah enggak putih ya, dia kotorannya itu pisang, dominan pisang dan kering, tidak ada apa ya, enggak encer lah beraknya seperti itu. Ya mungkin kedepannya, mungkin beberapa hari ke depan nanti tak tes lagi dengan settingan yang berbeda tentunya. Di Lamang saya mau main hanya menggunakan ulat hongkong dan kerutu seperti itu, nggak main jangkrik. Karena kalau saya sendiri kan memang hobinya itu main jam hiper ya, terus terang main hiper, dan saya seneng kalau burung cucak hijau itu begitu di kandang itu start duluan, nggak nunggu lawan, seperti itulah. Ya mungkin kalau selera itu beda-beda ya, ada yang menginginkan burungku yang penting mau nembak, mau jangkok mau enggak bodo amat. Kalau untuk saya pribadi memang tidak begitu seneng ataupun enggak begitu puas walaupun dia nembak tapi enggak jamtrok ya. Seperti itu, karena apa ya, dari dulu tuh saya seneng main maksimal seperti itu. Kalau yang main enggak jamtrok kan memang cuek lah, ibaratnya burung sendiri. Itu kalau saya sendiri itu kurang hobi. Pernah punya dulu, cuman ya kembali lagi lah, namanya selera itu beda-beda. Kalau ada yang memang senang yang burungnya itu bunyi sendiri, itu ya memang settingannya juga main ablak. Kalau saya memang senangnya hiper, kerja nggak kerja, perawatan tetap perawatan hiper seperti itu. Karena ya itu tadi, kalau menurut saya walaupun jedanya kurang rapat, tapi lebih senang saya ketika burung bunyi itu isian, nggak ada ngukluknya, walaupun jedanya nggak rapat, daripada jedanya rapat tapi diselingi dengan ngukluk seperti itu ya. Burung posisi tak taruh di luar, tadi sore juga mandi sore. Karena gini teman-teman, untuk mandi sore sendiri kan tujuannya itu agar burung tidak gacor ya, lebih ke adem. Jadi keluarnya dia itu selalu ada kegiatan. Keluarnya dia ada kegiatan itu ketika dia dikeluarkan, ada aktivitas mandi, ada aktivitas jemur. Ketika dia selesai aktivitas itu langsung istirahat seperti itu. Jadi tidak ada ruang untuk diablak ataupun burung ini disendirikan, itu enggak ya. Jadi lebih ke full kerodong. Jalan nggak jalan ya. Kalau untuk saya pribadi memang seneng hyper seperti itu. Tapi ya insya Allah kedepannya jalan lah. Harapan saya seperti itu. Karena ini juga burung masih muda, ketemunya burung tua. Jadi agak trauma yang mendalam lah. Baru 3 hari apa 4 hari ini. Tapi alhamdulillah udah ada kemajuan di pemiliknya, itu burung mungkin gacor dalam kerodong. Kalau ini dibuka pun udah gacor. Kemarin sempet tak buka seharian itu gacor, jamtrok, bunyinya tuh jamtrok teman-teman, jambul, terus hariannya itu memang full materi lah, anggap saja full materi ataupun full isiannya juga banyak. Cuman ya itu, kalau di lapang dia itu lebih ke hilang vector ataupun no signal lah seperti itu. Ini burungnya di luar tak gantung. Untuk murainya tak taruh dalam teman-teman. Untuk cucak hijaunya tak taruh luar. Jadi dia biar menikmati embun. Kalau siang itu juga suasananya di sini panas, kalau malam dingin. Seperti itu. Jadi ini kerodong juga nggak begitu tebel. Next ya, semoga cepat jadi. Kita nanti coba. Sebenarnya aku juga pengen ngambil burung di Depok ya. Cuman males kesananya. Juga waktuku di Jakarta juga nggak lama, makanya ya sudah, kita coba ini. Oke teman-teman, mungkin itu cerita hari ini. Semoga ada hikmahnya untuk teman-teman semua ya. Mungkin ada yang kondisi burungnya sama, boleh dicoba di